Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Nusramawati dari kelas 10 JKT 1 ingin mewawancarai WNA yang ada di sekitar rumah saya. Ini. Ayo. Ya, oke, halo. Halo, boleh berkenalan dulu? Nama kakak ini siapa? Nama saya Nadiem. Nadiem. Ya, Nadiem. Nadiem. Kira-kira udah berapa lama tinggal di sini? Di sini di Indonesia ya sekitar 3-4 tahun. Sebelumnya aku boleh gak ceritain dulu tentang perlawanan kolonialisme ke Indonesia? Boleh? Oke. Perlawanan kerajaan terhadap kolonialisme sebelum akhirnya kesadaran nasional itu yang pertama ada perlawanan Kesultanan Ternate. Itu tuh waktu abad 16. Terus tokohnya itu Sultan Balbuah. Ternate itu melawan Portugis karena intervensi dalam politik dan perdagangan rempah. Yang kedua itu ada Kesultanan Demak. Itu juga awal abad 16. Tokoh utamanya itu Sultan Trenggono. Dia itu menentang dominasi Portugis yang mulai menancapkan pengaruhnya di wilayah pesisir utara Jawa dan Malaka. Oke. Terus ada perlawanan Kesultanan Aceh. Waktunya itu pada abad 16 sama 17. Itu tuh dipimpin sama Sultan Iskandar Muda yang tujuannya itu untuk menolak dominasi Portugis dan memperluas wilayah Aceh. Terus ada perlawanan Kesultanan terhadap kolonialisme Belanda. Ada perlawanan Kesultanan Mataram. Itu dipimpinnya sama Sultan Agung pada abad ke-17. Tujuannya itu untuk menentang dominasi VOC di wilayah pesisir utara Jawa. Terus ada perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar. Waktunya itu 1666 sampai 1669 yang dipimpin sama Sultan Hasanuddin. Tujuan mereka itu menolak monopoli perdagangan VOC di wilayah Indonesia Timur. Terus ada perlawanan Patimura. Tokoh utamanya itu Thomas Matulesi. Mereka itu tujuannya buat karena gak puas terhadap tekanan ekonomi sama kerja paksa. Terus juga ada perlawanan Pangeran Diponegoro. Iya, oke. Tokoh utamanya itu Pangeran Diponegoro. Latar belakangnya itu karena gak puas terhadap pemerintah Belanda, terutama mengenai pajak, tanah luhur, sama intervensi budaya. Lalu ada Kesultanan Palembang. Tokoh utamanya itu Sultan Mahmud Badarudin. Latar belakangnya itu penolakan terhadap intervensi dan tekanan Belanda atas wilayah dan perdagangan Palembang. Lalu ada Perang Padri. Tokoh utamanya itu Tuanku Imam Bonjol. Awalnya itu konfliknya internal antara kaum Padri sama kaum adat. Berkembang menjadi perlawanan terhadap Belanda setelah mereka ikut campur. Terus ada Perang Aceh. Tokoh utamanya itu Sultan Iskandar Muda. Mereka tuh tujuannya karena buat nolak upaya Belanda untuk menjajah Aceh. Sama ada perlawanan Sisingamang Raja karena buat nolak penjajahan Belanda di tanah Batak. Sama kerajaan Bali itu buat nolak dominasi Belanda dan Haftawan Talang. Sama yang terakhir itu ada perlawanan Kesultanan Banjar. Tokoh utamanya itu Pangeran Antasari. Tujuannya itu untuk campur tangan Belanda dalam suksesi tanah Banjar dan monopoli dagang gitu. Kalau saya boleh tahu tujuan tadi namanya itu Nadiem. Pak Nadiem ke Indonesia itu untuk apa? Awalnya untuk liburan, terus pas di sini ya ramai. Iya. Senang betah di sini, akhirnya ya di sini aja. Setelah itu saya mau tanya nih, di negara asal kakak, sebelumnya asal kakak dari mana? Kanada. Aku datang dari Afghanistan.
Afghanistan. Di negara Afghanistan itu ada salah satu tokoh gak sih yang benar-benar berjasa di negara itu? Ada nggak? Salah satu toko Iya. berjasa maksudnya gimana? Berjasa itu kayak paling gimana ya ngejelasinnya? Paling apa? Berjasa paling ramai, paling lancar, paling paling sepi gimana sih? Paling populer gitu. Iya, paling populer karena satu hal yang dia lakukan. Mungkin Contohin di sini kayak apa kalau di sini? kalau di sini kayak Prabowo itu dia presiden kan, presiden ya. Kok jadi ke Prabowo? Gimana? Iya, karena dia salah satu tokoh yang berjasa buat kita. Karena dulu dia pernah ikut perang. Oh. Iya, gitu. Di situ, ya. Ada. Nama orangnya ya? Iya, nama orangnya aja. Nama orangnya kayak Ahmad Syah Masud. Oke, Ya. itu pengalaman yang sangat Ya. Kalau boleh, ada lagi nih, kakak tahu penjajah nggak? Penjajah. Iya, penjajah. Penjajah. Penjajah itu kayak orang yang menjajah negara, misal ya, negara kakak itu dijajah sama negara lain. Kayak perang. Oke. Oke. Ya. Kira-kira menurut kakak orang yang ngejajah itu gimana menurut kakak? Orang luar yang Iya, datang. datang di negara. Iya. Ya pasti nggak bagus, nggak baik orang datang di negara kita Iya. buat perang kan. Memang nggak suka itu hal yang tidak fair. Iya. Oke. Oh ya, satu lagi. Apa sih yang buat Kak? Iya. Apa sih yang buat Kak Nadim kan? Yes. Kak Nadim ini tuh tertarik gitu untuk Indonesia. Satu lagi nih. Alamnya itu indah, oke. Indah. Dan di sini kayak orang-orang kebanyakan itu kayak friendly, terus di sini apa ya? Lebih nyaman, Oh betul. ya. Dan ya banyak hal yang di sini bisa lihat, apa aja di sini mau cari itu ada, kayak alam, kayak apa, kayak teknologi semua di sini udah bagus. Oke. Cuman yang tidak bagus itu kemacetan dan jalan. Betul banget, kemacetan sering banget terjadi Ya. di sini. Itu yang tidak suka, tapi yang lain bagus di Indonesia. Ya, makanan juga ada yang enak. Bener. Ya, Ada gak yang gak enak? ada yang enak. juga. Apa kesukaan makanan di sini? Kesukaan ya kayak seafood, Seafood. cara dan orang Indonesia. Salam, bikin seafood itu enak. Cara mereka masak, Mungkin segitu aja kan Nadim. Oh, ya. Terima kasih sudah mau diwawancara. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih juga, sama-sama. Dadah. Terima kasih ya Kak Nadim. Ya, Makasih siap, banyak. sama-sama. Udah selesai. Udah. Siapa saya?